warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam acara podcast Kurma Spensta 1447 Hijriah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimah serta keluarga besar SMP Negeri 1 Talango, sekali lagi segenap keluarga besar SMP Negeri 1 Talango mengucapkan selamat beribadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Dan pemirsa, seperti biasa kita kembali hari ini untuk mengkaji beberapa topik dan beberapa tema, dan hari ini khusus akan membahas tentang tema atau topik sosok dan figur Kiai Haji Agus Salim. Sengaja pada hari ini kami hadirkan seorang narasumber. Beliau adalah Ustadz Bapak Abdul Hamid SPD SD. Beliau adalah Kepala Sekolah Pagi K2. Dan hari ini insya Allah beliau beberapa menit ke depan akan membahas tentang bagaimana figur dan sosok seorang Kiai Haji Agus Salim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Baik pemirsa, kali ini langsung kita akan berbicara tentang topik yang hari ini kita bahas, dan sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz Abdul Hamid SPD selaku pemateri hari ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Ustadz Ilham, kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan topik Kiai Haji Agus Salim. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kru yang telah membantu jalannya atau pelaksanaan podcast pada hari ini, dan saya merasa senang untuk yang kedua kalinya bisa mengisi hadir di podcast ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas memberikan manfaat bagi pemirsa semuanya, khususnya bagi siswa-siswi SMP 1 Talango. Baiklah, saya akan menjelaskan sekilas sejarah singkat Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim dilahirkan di Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, pada tanggal 8 Oktober 1884. Ya, nama kecil beliau Masyhudul Haq, ya, Masyhudul Haq, atau dalam artinya itu pembela kebenaran, pembela kebenaran. Ayahnya bernama Sultan Muhammad Salim, ya, seorang jaksa di Pengadilan Tinggi di Riau. Ibunya bernama Siti Zainab Ustaz. Ya. Keluarga dari Kiai Haji Agus Salim ini merupakan keluarga yang sangat dikenal oleh masyarakat luas karena beliau itu dekat dengan keilmuan tradisi keilmuan Islam. Ya. Pada masa mudanya beliau itu dikenal sebagai siswa yang sangat cerdas, Ustaz. Jadi sangat cerdas sekali, dan tidak heran ketika beliau lulus dari HBS, ya, HBS itu Hogere Burger School, itu istilahnya sekolah menengah di zaman kolonial Belanda. Ya, dia berhasil sebagai lulusan terbaik pada waktu itu. Hanya beliau tidak melanjutkan ke sarjananya ke Belanda karena beliau ingin fokus membantu ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, pada tahun 1903, setelah lulus dari HBS, beliau bekerja, Ustadz. Bekerja di sebuah perusahaan pertambangan di Indragiri, Riau, sebagai penterjemah. Dan pembantu notaris. Ya. Kemudian setelah bekerja 3 tahun, pada tahun 1906, beliau berangkat ke Jeddah. Ya, beralih bekerja di Kedutaan Besar Belanda di Jeddah, Arab Saudi. Dan di sanalah beliau mendalami ilmu agama, belajar kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, kebetulan namanya juga. Kebetulan ada di sana. Ya, sama-sama dari Sumatera. Ya.
Ya, jadi singkatnya beliau Ustadz ini adalah tokoh hebat, tokoh yang multi talenta, menekuni berbagai profesi, ya, sebagai diplomat ulung, yang kedua sebagai jurnalis, sebagai guru dan sebagai ulama. Baik, ya, Pak. the man, apa istilahnya Ustadz? The grand old man, ya, the grand old man, tokoh orang tua yang sangat hebat gitu Ustadz. Iya. Tadi disinggung Ustadz bahwa orang tua beliau, ayah beliau itu seorang jaksa, ya. Jaksa kepala. Nah, apakah Ki Haji Agus Salim itu dulu masih remaja? Apakah pernah juga dididik secara khusus oleh ayah beliau? Atau memang fokus pendidikan beliau, belajar beliau di Jeddah? Apakah pernah diajarkan sesuatu yang mengenai pelajaran pendidikan agama oleh ayah beliau dari keluarga itu? Baik Ustadz, ya, keluarga beliau adalah keluarga yang sangat luas dikenal oleh masyarakat karena ketokohan agamanya itu, tradisi keilmuan dan pengetahuan Islamnya. Jadi keluarga Kiai Agus Salim itu keluarga yang sangat intens, sangat familiar, sangat memperhatikan tentang ilmu agama Ustaz. Makanya ketika ke Jeddah beliau memperdalam ilmu agama juga. Jadi beliau umumnya SMA HBS, tapi di Jeddah diplomanya itu keagamaan Ustaz. Ketemu dengan seorang syekh yang pamannya sendiri. Iya, pamannya sendiri, dan gurunya Kiai Ahmad Dahlan juga dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada nggak yang ilmu spesifik yang dipelajari oleh Kiai Haji Agus Salim setelah di Jeddah Ustaz? Kemudian arahnya kemana, atau mungkin diarahkan khusus oleh paman beliau seorang syekh dari Al-Bantal? Iya, kalau untuk ilmu seperti yang beliau sebagai profesi diplomat, beliau itu otodidak Ustaz. Otodidak ya? Iya, otodidak, karena beliau itu dalam melakukan diplomasi itu menggunakan pendekatan budaya. Pendekatan budaya yaitu yang dikenal dengan pendekatan diplomasi kopi dan rokok kretek. Nah. Baik, Ustaz, ini menarik. Seorang diplomat tentu mendalami bagaimana ilmu komunikasi, ya, kemudian berinteraksi dengan tokoh-tokoh, karena memang diplomat seperti itu. Ya. Nah, otomatis beliau juga mempelajari banyak ilmu bagaimana teori-teori diplomasi, seperti ilmu balaghah, kemudian ilmu mantik, bagaimana logika yang bagus. Nah, kita kenal memang bahwa Pak Haji Agus Salim ini memang seorang diplomat luar biasa. Nah, kiprah beliau setelah beliau menuntut ilmu di Jeddah, kemudian jadi diplomat. Bagaimana ketika beliau kembali ke Indonesia, kemudian apakah beliau betul-betul eksis masih di diplomat itu dan kemudian dimanfaatkan oleh bangsa ini? Baik, terima kasih Ustadz, pertanyaan yang sangat menarik ini untuk kita bahas. Jadi setelah pulang dari Jeddah, beliau langsung berkecimpung dalam dunia politik, terutama dalam jurnalis. Ya, yang pertama, kontribusi beliau dalam upaya meraih kemerdekaan atau merebut kemerdekaan, itu yang pertama adalah menyuarakan perlawanan kepada kolonial Belanda, Ustaz. Jadi menyuarakan perlawanan kepada kolonial Belanda melalui tulisan-tulisan beliau yang sangat kritis. Ya, pada waktu itu ya, tulisannya dimuat dalam surat kabar namanya Utusan Hindia. Surat kabar itu milik dari Syarikat Islam. Iya. Tulisan beliau sangat kritis, memprotes dan membongkar kebijakan-kebijakan dari kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Ya. Itu diungkap sama Pak? Iya, diungkap sama Gus Salim melalui tulisan-tulisan yang sangat kritis di surat kabar itu, sehingga beliau dijuluki atau mendapat julukan pendekar pena. Nah, jadi beliau sebagai pendekar pena. Kemudian yang kedua Ustadz, kiprah beliau dalam memajukan atau mendorong bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya pada waktu itu adalah dengan pendidikan. Ya, pendidikan. Beliau itu mendirikan Ustadz sekolah yang namanya HIS. Holland Inlandse School.
Sekolah itu merupakan sekolah yang dikhususkan kepada pribumi, ya, Khusus ya? iya, Bumi Putra. Tapi pada waktu itu yang paling banyak dari bangsawan, ya. Didirikan pada tahun 1912 sampai 1915. Itu kontribusi yang kedua, Ustaz. Kontribusi yang ketiga bagi beliau adalah bergabung dengan Sarekat Islam, bersama Hos Cokro Aminoto, membangun kesadaran umat, membangun kesadaran bangsa Indonesia bahwa kita ini dijajah sekarang. Maka didoronglah umat dan bangsa Indonesia untuk sadar bahwa kita dijajah. Melalui apa perjuangannya? Melalui politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Itu luar biasa. Ya. Ini sebuah organisasi besar Syarikat Islam. Syarikat Islam, dan itu ada Hos Cokro Aminoto. Ya. Luar biasa, Ustaz. Ini kalau kita memang baca dalam sejarah, memang ini adalah wadah, ya, wadah bagi para aktivis memang, dan itu dikuatkan untuk menguatkan bagaimana perjuangan-perjuangan kita pada waktu itu masih Belanda ya kan, dan di situ mungkin dijadikan sebagai sebuah media untuk kemudian atau wadah atau tempat oleh para pelajar, oleh para generasi-generasi untuk mempersiapkan diri untuk kemerdekaan itu. Iya, benar sekali. Oke. Di samping itu juga kita mendengar bahwa Pak Haji Agus Salim ini seorang diplomatik. Iya, benar. Menghubungkan bukan cuma pada internal negara kita, tetapi dia juga mungkin dikenal sebagai seorang diplomatik untuk bagaimana memperjuangkan, mengenalkan Indonesia ke luar negeri. Benar sekali, Ustaz. Ya, beliau kan menguasai 7 bahasa, Ustaz. 7 bahasa, ya. Diperoleh dari otodidak, Ustaz. Otodidak, bukan dari bangku sekolah, bukan dari bangku kuliah, tapi otodidak. 7 bahasa asing itu, bahasa yang tidak kaleng-kaleng ini, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahasa Jepang. Ini luar biasa dikuasai. Dalam kapasitasnya sudah menguasai 7 bahasa, beliau membantu kita yang sudah merdeka, bangsa Indonesia waktu itu, ya, berdiplomasi pada negara-negara luar. Dengan itu pendekatan budaya, kopi dan rokok kretek itu, ya. Sehingga dengan kepiawaiannya menguasai 7 bahasa, beliau itu Ustaz, bisa membujuk, bisa berdiplomasi, dan akhirnya pecah telur. Pecah telur. Mesir, negara Mesir merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Itulah yang saya ingin memperdalam lagi, bahwa peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena memang kita dengar atau kita lihat dalam sejarah bahwa ini peran pentingnya di Agus Salim. Agus Salim. Bagaimana memperkenalkan Indonesia, kemudian mengenalkan kepada dunia proklamasi kemerdekaan itu, dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Dan Mesir pada waktu itu memang yang pertama mengakui, yang pertama beliau ke sana, dan yang pertama mengakui eksistensi dan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, Ustaz, masih sosok Kiai Haji Agus Salim. Bagaimana, seperti apa sikap pemerintah kepada beliau? Apa memang ini orang memang betul-betul diharapkan oleh bangsa kita pada waktu itu, ya? Masih Presiden Soekarno, ya? Nah, apa memang beliau memang motor penting itu untuk kemudian mengenalkan dan mendapat pengakuan dari negara lain atas kemerdekaan kita? Memang di utusan khusus seperti apa? Benar sekali, Ustaz. Ya, memang sosok Kiai Haji Agus Salim ini merupakan sosok yang sangat dibutuhkan pada masa-masa awal-awal kemerdekaan Indonesia. Karena beliau memang seorang diplomat ulung yang menguasai 7 bahasa internasional sekaligus, Ustaz. Sangat luar biasa. Kemudian beliau dikenal sebagai orang yang low profile. Sangat rendah hati. Beliau memiliki suatu filosofi Leiden is legend, itu filosofi beliau. Apa Leiden is legend itu, Ustaz? Yaitu memimpin adalah menderita. Jadi ini yang diperlukan, karena waktu itu kan Indonesia masih awal kemerdekaan sangat kekurangan, Ustaz. Jadi dibutuhkan sosok orang yang sederhana dan amanah dalam mengemban jabatan. Jadi beliau ini, Ustaz, tidak punya rumah,
Tidak punya rumah. Menteri Luar Negeri Indonesia yang tidak punya rumah. Beliau. Iya, dari kontrakan rumah satu pindah kontrakan yang lain, dari gang sempit yang satu ke gang sempit yang lain. Bahkan ketika ada tamu dari luar negeri, terlihat itu atapnya bocor dan beliau hanya tidur berlaraskan kasur di atas lantai, tidak punya dipan, tidak ada sama sekali. Iya, Baik, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ini mengingatkan kita kembali pemirsa kepada sebuah sejarah yang luar biasa. Ada seorang tokoh ulama yang beliau adalah diplomat ulung yang kemudian dikenal di Indonesia untuk menyebarkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan alhamdulillah diakui oleh negara-negara lain. Dan Ustaz, dari perjalanan sejarah dari Kiai Haji Agus Salim ini, kira-kira yang kemudian kita ambil ibrahnya, hikmahnya, kemudian untuk diteladani oleh para generasi kita atau siswa-siswi kita, yang mungkin kita perlu mengingatkan kepada mereka bahwa arti penting bagaimana seorang tokoh memperkenalkan dan menguatkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Ilham. Sebelum saya ini mengupas untuk ibrah atau pelajaran yang bisa dipetik dari tokoh Kiai Haji Agus Salim, ini penting untuk disampaikan juga dalam podcast ini bahwa ada suatu cerita yang sangat legendaris dari tokoh Kiai Haji Agus Salim ini, bahwa beliau itu Ustadz menghadapi kerasnya diplomasi, menghadapi lawan-lawan debatnya itu Ustadz ya, itu tidak dengan emosi, tidak dengan amarah, tapi dengan humor, lelucon, jenaka ya. Pada suatu forum internasional itu Ustadz, ada utusan dari salah satu negara itu mengolok-olok, mbek katanya itu ya, karena jenggot beliau panjang seperti kambing katanya. Tapi beliau itu menghadapi atau menyikapi ejekan itu dengan senyuman, dengan humor. Kemudian beliau naik ke podium, para hadirin, saya kira ini saya salah masuk ruangan ini ya, kata. Saya kira ini saya pikir ruangan ini pertemuan semua manusia, ternyata masih ada perwakilan dari bangsa kambing katanya. Karena bunyi mbe. Iya. Kemudian itu semua peserta forum pertemuan itu tertawa. Dan tapi kemudian yang mengejek itu terus merasa malu itu. Ya. Saya lanjutkan Ustadz ya, ibrah atau hikmah yang perlu kita ambil dari kisah tokoh fenomenal ini, Kiai Haji Agus Salim, bagi para generasi muda, adik-adik kita ya. Yang pertama adalah bahwa intelektualitas itu tak terbatas. Jadi kalian belajar mencari ilmu tidak hanya di bangku sekolah, tidak hanya di bangku kuliah. Dibuktikan oleh Kiai Haji Agus Salim, beliau menguasai 7 bahasa tidak dari bangku sekolah. Oleh karena itu, belajarlah kalian di mana saja berada, tuntutlah ilmu sampai kalian memperoleh apa yang kalian inginkan, berbagai disiplin ilmu. Ya, beliau Haji Agus Salim menguasai 7 bahasa dari otodidak, belajar sendiri dan dari pengalamannya. Itu yang pertama, intelektualitas tanpa batas. Jadi kemanapun kalian dan dimanapun kalian berada, belajarlah karena ilmu tidak hanya dari bangku sekolah dan tidak hanya dari bangku kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, yang perlu kita ambil hikmahnya adalah kesederhanaan. Iya, kesederhanaan. Sebagai Menteri Luar Negeri, beliau sangat sederhana, baik dari pakaiannya, makanannya, bahkan beliau yang paling sederhana, rumahnya tidak punya rumah Ustadz. Iya, ngontrak terus, jadi kontraktor. Ya. Yang ketiga Ustadz, yang perlu kita tiru oleh adik-adik semuanya, yaitu integritas. Integritas, ya, khususnya amanah mengemban jabatan, jujur dalam mengemban jabatan. Jadi jangan jadikan jabatan sebagai alat memperkaya diri, tapi jadikan jabatan untuk mengabdikan diri kepada bangsa. Jangan jadikan alat untuk memperkaya diri. Jadi harus jujur, mengambil apa yang menjadi haknya dan jangan mengambil apa yang bukan jadi haknya. Itu Ustaz.
Yang terakhir Ya. itu yang bisa saya sampaikan, faedah atau ibrah, pelajaran yang bisa kita petik, yaitu bahwa kita menghadapi kerasnya zaman harus kita santai, dengan senyuman, sikapi dengan humor, ya, dengan kecerdasan pikiran, bukan dengan emosi. Terima kasih Ustaz, luar biasa. Dan itulah ketika kita berbicara tentang ilmu, menuntut ilmu tanpa batas, saya ingat dengan nada itu, dengan sebuah kata-kata, ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman, belajarlah. Tidak ada manusia yang terlahir dalam keadaan pandai. Kita disuruh belajar oleh Rasulullah SAW. Dan pemirsa, semoga ini bermanfaat bagi kita. Sosok Kiai Haji Agus Salim menembus batas, kemudian memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini dikenal dalam sejarah sampai diakui oleh luar negeri. Terima kasih Ustaz, terima kasih banyak atas apa yang dibahas sekarang ini. Ini sangat bermanfaat. Dan pemirsa, saya Muhammad Ilham sebagai host hari ini serta seluruh kru dan tim podcast Kurma 1447 Hijriah menyampaikan terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.